Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas 2, yaitu project 2 dari mata kuliah sistem operasi, yang dimana di sini kita akan membuat sistem backup otomatis menggunakan script bash. Nah, yang dimana script bash ini akan langsung otomatis membackup file atau data-data penting yang telah kita buat. Jadi langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mulai. Di sini saya sudah berada di terminal, tapi sebelum kita membuat scriptnya, kita akan membuat dulu contoh-contoh file dan folder yang akan kita backup. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat directory, kita buat menggunakan perintah di mkdir, jangan lupa -p-nya, terus kita buat folder copy, directory copy, dan di dalamnya kita buat folder backup. Nah, lalu di dalam juga itu kita buat folder data penting. Jadi di dalam directory copy kita buat dua folder, yaitu backup dan data penting. Dan di dalam data penting itu kita buat subfolder marketing, engineering, dan juga HR. Jangan lupa kita tutup kurung, kita enter, dan teman-teman bisa lihat dari perintah itu kita telah membuat ini ada 2 folder, dan di data penting ada 3 subfolder, yaitu engineering, HR, dan marketing. Kita lanjut, kita akan membuat file. Jadi kita pakai touch, copy data penting. Jadi di dalam subfolder data penting itu kita akan membuat file. Nah, misal di sini tapi kita buat di dalam marketing, teman-teman. Nah, jadi misal kita membuat file data dengan ekstensi txt. Lalu kita enter. Begitupun dengan engineering, untuk subfolder engineering juga kita buat contoh filenya. Kita tulis engineering, dan nama filenya juga sama saja, data dengan ekstensi txt. Kita enter, lalu sekarang kita untuk buat file di HR. Nah, enter juga. Teman-teman akan lihat, jadi untuk perintah tadi, nah ini kita telah membuat file di dalam subfolder engineering, HR, dan marketing berupa data dengan ekstensi txt. Nah, kita lanjut, kita cd dulu, kita pindah ke copy. Kita masuk ke dalam copy. Nah, di sini baru kita buat scriptnya dengan menggunakan perintah nano. Nama scriptnya kita tulis saja script, dan jangan lupa menggunakan .sh. Lalu kita enter. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Dan di sini kita akan menulis perintah yang agak panjang yang akan nanti membuat backup secara otomatis. Nah, untuk itu, agar tidak memakan waktu, saya akan mempercepat dalam penulisan ini. Baik teman-teman, jadi di sini saya telah selesai menulis skripnya, dan saya akan menjelaskan bagian dari isi skrip ini. Langsung saja, untuk baris yang pertama ini, kita akan menentukan directory sumber. Jadi, kita akan menyimpan jalur lengkap ke directory yang berisi file-file penting yang akan di-backup. Nah, lihat di sini jalurnya. Jadi, yang akan kita backup itu adalah isi dari data penting ini. Nah, selanjutnya untuk baris kedua yang backup dir ini adalah tempat tujuan. Jadi, backupan dari data penting ini akan terbackup di folder backup. Nah, selanjutnya log file. Nanti di sini kita akan membuat file untuk mencatat aktivitas dari backup kita. Selanjutnya ext ini kita membuat variabel untuk menentukan jenis file yang akan kita cari. Di sini saya tulis txt.
Selanjutnya untuk days, di sini saya tulis 1, jadi berarti itu kita akan mencari file yang telah dimodifikasi 1 hari terakhir. Selanjutnya untuk timestamp ini berupa string waktu atau tanggal itu yang akan muncul nanti di backup log dari tiap aktivitas dalam script ini. Nah, untuk itu di sini yaitu untuk years atau tahun, M untuk month atau bulan, D di sini untuk day atau hari atau tanggal, H di sini untuk hour atau jam, M ini untuk menit, dan S ini untuk second atau detik. Nah, yang terakhir kita akan membuat folder dan memberikan nama folder hasil backupan itu. Nah, untuk hasil backupannya saya berikan nama backup timestamp.tar.gz. Nah, di sini kita akan mulai dan perintah di sini adalah untuk memulai backupannya. Yang pertama, clear di sini kita akan membuat direktori tujuan, dan -p ini akan memastikan perintah tidak akan gagal jika direktori sudah ada. Nah, nanti akan ada muncul echo. Di sini echo ini akan ada pemberitahuan, saya tulis memulai proses backup, dan itu akan muncul di file yang telah kita buat untuk berupa laporan itu. Jadi akan muncul di file log file. Selanjutnya untuk ini yang files ini kita akan mencari file, dan kita akan mencari file sesuai ekstensi dan sesuai hari modifikasinya. Jadi di sini saya tulis variabelnya dulu files, dan di dalamnya kita deklarasikan find untuk mencari source dir ini berarti kita mencari data penting, dan type ini untuk tipe filenya dan nama filenya. Nah, di sini kita tulis saja ext, kita tidak perlu lagi menulis ekstensi filenya karena ext di sini setelah kita deklarasikan di awal sama dengan txt. Jadi kita hanya mencari file dengan ekstensi txt. Nah, untuk mtime ini kita tulis days. Nah, days ini kita telah deklarasikan juga di atas. Jadi kita hanya mencari file yang telah dimodifikasi 1 hari terakhir. Nah, selanjutnya kita akan membuat kondisi jika perintah ini tidak berhasil. Nah, kita tulis if, pertama if, jika, dan -z. Nah, -z di sini akan berlaku kepada files yang telah kita buat. Jadi -z ini akan di sini akan memeriksa apakah di dalam files ini sudah sesuai dengan yang telah kita tulis di sini. Jadi apakah variabel files ini sesuai, ada file txt-nya dan ada file yang telah dimodifikasi 1 hari terakhir. Nah, jika tidak ada, maka kita akan tulis di sini echo tidak ada file yang memenuhi kriteria dan akan tersimpan di log file di laporannya. Nah, begitupun yang ini. Dan terakhir kita exit untuk memberhentikan script ini, dan v ini untuk memblok kondisi ini karena kita akan membuat kondisi baru atau perintah baru. Nah, perintah selanjutnya tar. Nah, di sini kita akan membuat arsip backup-nya. Nah, tar di sini artinya perintah utama untuk membuat arsip. Nah, -c, z dan f ini untuk -c sendiri itu adalah create atau kita akan membuat arsip. Fungsinya untuk membuat arsip. Z di sini adalah untuk mengkompres arsip menggunakan gzip. Jadi kita hanya tulis saja Z. Nah, untuk F di sini kita akan menentukan nama file arsipnya. Di sini kita tentukan backup dir dan backup name. Nah, -c di sini kita akan mengubah direktori kerja ke source dir. Nah, selanjutnya kita buat kondisi juga jika perintah tar ini tidak berfungsi. Nah, if ini variabel khusus, jika ini tidak sama dengan -0 ini tidak sama dengan 0, maka akan terjadi echo gagal membuat file arsip dan akan tersimpan di log filenya. Jadi jika perintah ini tidak sesuai, tidak sama dengan 0, maka kita akan gagal dalam membuat arsipnya, dan akan muncul di dalam file log file. Nah, kita tulis juga exit -exit 1 ini untuk seperti tadi untuk menghentikan scriptnya, dan v ini untuk memblok kondisi ini. Oke, dan terakhir kita tulis echo that ini notifikasi terakhir jika kondisi 2 ini tidak
tidak terjadi, maka dia langsung akan loncat ke sini. Maka perintah file dan perintah tar ini akan jika berhasil, maka akan muncul notifikasi backup berhasil di dalam log file. Jadi seperti itu untuk fungsi dari isi script ini. Semoga teman-teman bisa paham penjelasan saya. Oke. Baik teman-teman, karena kita telah selesai menulis skripnya dan sudah dijelaskan, jadi langsung saja kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita save script ini. Kita klik Ctrl X, terus kita klik Y dan enter. Nah, setelah enter, kita izinkan dulu untuk scriptnya bekerja menggunakan perintah chmod +X dan tulis script.sh. Lalu kita enter, dan sekarang kita jalankan. Kita klik titik garing script, lalu kita enter. Oh ya, saya lupa menambahkan sh di sini teman-teman. Jadi search-nya tulis sh ya. Oke. sh, terus kita enter. Nah, di sini sudah ada notifikasi bahwa file backup telah bekerja, dan teman-teman bisa lihat hasilnya di ini script yang kita buat, dan di folder backup sudah ada folder backup yang telah kita buat, dan juga file berupa file log atau laporan berupa aktivitas yang terjadi di dalam script itu. Nah, ini untuk isi filenya, isi backup-nya, dan lihat. Nah, jadi kita telah berhasil backup file di data penting tadi. Ada engineering, HR, dan marketing beserta file-file di dalamnya. Oke. Dan untuk hasil laporannya seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti yang kita bahas tadi, nanti ada waktu, ada jamnya, dan ada notifikasi memulai proses backup dan backup berhasil. Jadi bisa disimpulkan dari laporan ini bahwa backupan script kita telah berhasil. Nah, jadi sampai di situ video dari saya mengenai script sistem backup otomatis ini. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.